Tangan sama kaki apa sama aja? Jadi gini, kalau misalnya ada keluhan pinggang ke atas sampai kepala, mendingan ke tangan. Oh. Yang sunnah tadi, jadi Bekam. sunnahnya bukan. Bekam, terus madu, sama kai. Nah, sekarang jelasin kalau bedanya bekam sama fasdu. Assalamualaikum teman. Ini kita lagi dekat rumah nih di musola yang biasa kita buat sholat. Alhamdulillahnya kita ada acara di sini untuk pengobatan oleh Rasulullah, yaitu fasdu. Kita lihat nih nanti ada apa aja dan kita bakal tanya-tanya. Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu fasdu itu bagaimana dan apa sih bedanya sama bekam. Kita lihat ya. Jadi teman-teman, ini adalah suasana fasdu di musola. Setiap orang nanti akan ditangani oleh terapis yang sudah berpengalaman. Peserta biasanya datang untuk berbagai alasan, mulai dari pegal-pegal, migrain, darah tinggi, sampai untuk menjaga kesehatan secara umum. Buat teman-teman yang belum tahu, fasdu adalah proses pengeluaran darah kotor dari tubuh melalui pembuluh darah kecil. Biasanya dilakukan di area tertentu seperti tangan atau kaki. Dalam secara pengobatan Islam, fasdu dikenal sebagai salah satu metode detoksifikasi tubuh. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah atau bekam, fasyia atau fasdu, dan kai. Hadis riwayat dari Bukhari Muslim. Fasdu ini baik untuk melancarkan peredaran darah, mengurangi tekanan darah tinggi, meredakan nyeri otot dan sendi, serta membantu tubuh membuang toksin alami. Saya juga baru pertama kali nih coba fasdu ini. Jadi sambil belajar, ingin berbagi juga ke teman-teman biar dapat wawasan baru tentang salah satu pengobatan sunnah yang memang dianjurkan. Sebelum dimulai, biasanya kita dicek dulu kondisi kesehatan, apakah sedang minum obat tertentu, punya riwayat penyakit khusus atau tidak. Setelah itu, tangan diikat menggunakan karet untuk membantu sirkulasi. Kemudian, dilakukan sayatan kecil di pembuluh darah dan darah kotor akan keluar secara perlahan. Tangan sama kaki apa sama aja? Jadi gini, kalau misalnya ada keluhan pinggang ke atas sampai kepala, mendingan ke tangan. Oh. Kalau ada keluhan misalnya kaki dari pinggang ke bawah, kaki lebih cepat. Pinggang ada keluar sih, pinggang, kaki juga melemah. Melemah itu artinya berat gitu. Berat. Kalau misalnya kalau dari tidur gitu kan mau bangun tuh kadang pinggang sakit tuh. Yang beneran Air putih cukup, Pak. belakang. Air putih cukup. Air putih cukup. Cukup. Tapi saya dikonsumsi obat juga. Kapan? Itu kadang-kadang pengen berat di obatnya biasanya ginjal jadi capek, Pak. Tapi obatnya nggak maksimum. Saya dapat berapa macam, 5 macam obat tensi. Ya kalau Jadi amlodipin, bisoprolol, andesartan, AC apa itu. Terus satunya itu aspiler, pengencer darah. Tapi saya pengencer darah jarang. Ini bagusnya mana, kaki ya? Apa? Tangan dulu deh kalau misalnya. Tangan dulu ya. Soalnya Bapak kan bisa pakai tangan ya? Iya. Tangan dulu aja. itu mobil nyampe mana itu sekitar Ini kalau fasdu bagusnya berapa bulan sekali atau berapa? Kalau keluhannya lagi berat, sebulan sekali dulu. Nanti kalau udah bagus, pola makan, pola istirahatnya, terus olahraga bagus, 3 bulan aja, 2 bulan, 3 bulan. Oh. Kalau bekam sebulan sekali oke. Nah, sekarang jelasin kalau bedanya bekam sama fasdu. Kalau bekam itu kan dari pemorbukan kulit, dari pembuluh darah kapiler. Kalau fasdu dari vena, dari yang masuk ke organ, bisa ke pankreas, jantung, ke ginjal. Apa itu?
Kalau Fasdu langsung. Jadi, Oh, jadi kalau efektif langsung ya Pak, Fasdu lebih efektif langsung. Lebih efektif. Berarti lebih bagus Fasdu dong. Bukan lebih bagus, Lebih efektif. efektif aja. Kalau bagus semuanya bagus. Bekam, Fasdu bagus. Donor pun kalau Bapak masih bisa donor bagus juga. Cuma satu titik di sini doang, daerah area tangan yang aku bilang kalau keluhannya di itu, jantung Bapak sehat biasanya. Jantung area itu bagus. Tapi kalau pinggang itu biasanya dia walaupun sering di donor, biasanya keluhan di kaki tetap ada. Oh, mau pinggang. Kalau donor, Donor kan soalnya kan donor nggak ada yang di kaki, Iya. di tangan semua. di tangan semua. Nah nanti ini darahnya dibuang ke rumah, dibuang di kloset aja. Oh ya. Nah, nanti triglycerid tinggi nih Pak, putih. Itu berarti gimana tuh? Triglyceridnya tinggi. Nah kalau triglycerid itu biasanya gorengan, Oh tepung-tepungan. iya pasti. Biasanya. Mana dia bawa obat ya? Kadang-kadang soalnya suka naik gitu. Berarti pertama nih tadi. Pertama Pertama kali Jadi bekam udah dong. Bekam udah tadi. aku orang pernah rekam itu ya. Oh, sering. Pernah udah nih aku urut dada orang lah pernah mau relax aja. iya kalau dirasa itu yang bahaya justru. Emang nggak ada keluhan nggak ada apa. Itu yang Ada Netral aja. mungkin kitanya yang saking asik kerja nggak berasa itu yang bahaya. Emang saya nggak pernah emang saya alhamdulillah jarang sakit. ya Di rumah itu waduh gua tuh please. Aku nggak apa padahal minum bareng. Emang kalau dia sakit saya sedih banget. Masalahnya apa? Dia nggak berkata saya nggak tahu bahasa dia. Iya. katanya nggak jelas itu loh. Gak ada sakit panas dingin. Orang kok tahu Berarti tampang keluar. Kata tubuhnya masih bisa. Aku makan apa ya mangan tapi enggak berlebihan jadi enggak apa-apa. Gimana Pak Haji habis direkam rasanya? Alhamdulillah rasanya plong, jadi enteng. Kemarin keluhannya apa? Keluhannya ya kayaknya dengkulnya seret gitu. Makanya di kaki ya. Ya suka kunang. Udah pernah tapi. Oh saya udah sering. Donor juga rutin. Alhamdulillah ya Pak Haji. Alhamdulillah saya suka. Siap. Nah itu bekam, kai, dan madu. Kalau aku puntur. Bekam, Komputer di zaman bekam apa? Kayak apa sih? besi panas. Nah itu besi panas itu Nabi membolehkan tapi tidak menyarankan. Membolehkan tapi nggak menyarankan. Tidak menyukai bukan Oh, kalau nggak bisa bayar ular ya. bukan. Kasih besi. Nah bisa. Nah itu bisa buat ini ular. Terus yang orang apa udah mulai apa sih kalau itu mulai mengalami jiwa ya. Itu gitu terus. Pakai kai itu. Pakai kai. Enggak sih. Tapi enggak jarang sih susahnya nyari. Ayo dihapusin. Dihapus. Bukan dari terus tetap masih itu. Oh masih ada. Cuman Nabi itu tidak menyukai aja. Oh. Karena itu kan lumayan sakit. Sakit. Iya. Saya juga Banget, gitu. Pak. Kayak berarti tersiksa ya. Iya. Cuman memang Orang bukan besi panas saja tersiksa kalau besi Iya. panas. makanya. kalau kadang kalau kita pernah nonton yang film orang kena tembak itu pakai apa pisau diinin panasin itu Panasin. saraf-sarafnya juga langsung ini lagi langsung baik. Nah, gitu. Jadi tadi gimana Mas? Ulangin Mas tadi yang sunnah tadi. Jadi Bekam. sunnahnya dibuka. Bekam, terus madu sama kai Berarti kalau Fasdu sama cuma rukiah. Rukiah. Iya benar. Bukan rupiah. Bukan rohaya. Rukiah itu ya pukul-pukul itu kan ya. Bukan rohaya. Sama sapu lidi ya. Rukiah sebenarnya itu metode tambahan sebenarnya. Oh. Yang benernya itu memang yang kalau itu yang bacaan aja sih. Oh di Kalau itu memang tambahan supaya itu misalnya Musir, setan ya. iya. Dan itu kayu juga kayu khusus, kayu bidara biasanya. Oh iya. berarti emang Fasdu cuman metode kuno. Kedokteran klasik. Kalau sekarang disebutnya plebotomi. Kalau gula. Kedokteran modern. Gura kemarin dari zaman dulu juga ada tuh.
Tapi diperbolehkan. Boleh. Pokoknya hukumnya pengobatan itu asalnya mubah. Boleh semuanya, asal tidak mengandung kesyirikan. Iya, soalnya kan Iya. Yang nggak boleh kan ada pengobatan. syariatnya. Makanya kan darurat juga kalau yang haram bisa dimakan kan, karena darurat. Buat pengobatan. Apa tuh? Yang Yang kayak makan daging anjing, apa? oh nggak boleh. Tadi itu Katanya buat ada Hukum pengobatan asalkan satu dibilang tidak mengandung kesyirikan, terus yang semuanya halal. ada dulu pernah ada yang dulu gitu. Oh, nggak boleh. Kelelawar juga nggak boleh. iya. Kelelawar kalau kata orang kan bagus. Memang ada ini. Oh, yang melawan haram. Bengek ya. Iya bengek. Cuman itu kan masih ada yang lain. Iya, Yang halal masih ada. masih ada yang lain. Iya. Kecuali emang kita tinggal itu doang. Ada yang lain. Apa gitu ya. Pesan terakhir buat jaga kesehatan. Ya, dijaga aja pola makannya, istirahatnya, olahraga tetap dijaga. Tetap disimbangkan buat konsep makannya panas dingin. Bisa dengerin ceramah Ustaz Abraham Mandani. Ya. Konsep pola makan panas dingin. Ya, Siap. syukran jazakallahu khair. Fungsi fasdu. Fungsi fasdu. Fungsi fasdu itu satu membuang darah-darah yang tidak terpakai seperti kolesterol, trigliserid, terus juga bisa memperbaiki gula darah. Insya Allah atas izin Allah semuanya. Pokoknya kembali lagi pola makan sama olahraga. Siap. Jazakumullah khair. Teman-teman, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan dengan cara yang halal dan baik. Pengobatan sunnah seperti fasdu dan bekam bukan hanya soal fisik, tetapi juga ikhtiar dan tawakal. Jadi kalau kalian ingin mencoba, pastikan dilakukan oleh terapis yang ahli, menggunakan alat steril, dan dilakukan di tempat yang aman. Ingat, ini bukan pengganti medis modern, tapi bisa jadi pendamping pengobatan untuk menjaga kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti cerita Ziva hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pengetahuan buat kita semua. Jangan lupa like, tulis di komentar kalau kamu punya cerita menarik, pengalaman fasdu, atau bekam ya. Mohon supportnya untuk channel ini dengan subscribe supaya kita semangat buat video lainnya ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.